Kenapa Prabowo harus berterima kasih dengan Jokowi? Karena Jokowi lah sebenarnya yang memberikan jalan lahirnya fasisme. Ini pemerintahan otokrat, pemerintahan otoritarian, enggak, fasis. Dan lahirnya fasis itu salah satu bahan bakarnya adalah rente dan ketimpangan. Jadi yang kita lihat hari ini adalah kekayaan sumber daya alam dikeruk, ketimpangan semakin ekstrim. Maka teman-teman yang merasa dirinya adalah kiri akan kalah dengan mereka yang disebut sebagai reaksioner kanan. Karena reaksioner kanan main ke kampung-kampung dengan basis religius dan membuat orang-orang yang putus asa, pengangguran, ojol, itu bergeser semua spektrumnya bukan bersimpati pada gagasan progresif. Bandulnya nggak ke kiri, bandulnya swing ke kanan. Jadi kalau kita lihat reaksioner kanan meningkat berbasiskan agama pada saat era Jokowi, itu adalah hasil dari ketimpangan. Dan sekarang yang kanan menjadi institusi, itu juga hasil dari ketimpangan. Kalau dulu represinya coklat hijau, sekarang coklat hijau ditambah dengan ormas-ormas itu. Hei antek-antek asing. Yang join BOP, yang join ART itu antek asing gitu. Ya kan? Sosro apa? Oke. Saya pernah berantem sama bapak saya karena sepanjang perjalanan dari Jogja menuju Jakarta naik mobil berdua, saya setelin lagu Tanpa Putus. Terima kasih Pak Jokowi, ribuan desa telah kau apa? Pada kapal. 7 jam saya puter itu, berakhir hampir dipecat dari kakak, kartu keluarga. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman semuanya, kenapa Prabowo harus berterima kasih dengan Jokowi, berterima kasih sama Jokowi. Karena Jokowi lah sebenarnya yang memberikan jalan lahirnya fasisme. Ya. Jadi yang kita lawan bukan lagi ini pemerintahan otokrat, pemerintahan otoritarian, enggak, fasis. Dan lahirnya fasis itu salah satu bahan bakarnya adalah rente dan ketimpangan. Jadi buku yang ditulis dari teman-teman ini dicetak oleh margin kiri. Ini adalah buku yang bagus banget. Di situ ada almarhum Faisal Basri. Salah satu yang saya ingat dari almarhum Faisal Basri, ekonom senior, dia ngingetin begini. Kalau saya udah gak ada Bim, generasi kamu akan melihat bahwa kegagalan generasi-generasi tua yang menikmati di era Jokowi itu akan berakhir pada fasisme. Jadi sebelum meninggal dia udah ngingetin bahwa yang akan dihadapi adalah fasisme. Oke, saya mau maparkan sedikit bahan bakar dari otoritarian fasisme itu melalui angka yang akan berbicara. Apa yang dilakukan Jokowi 10 tahun terakhir yang membuat militer masuk jadi nyangkul sawah. Militer mengukur tipisnya tempe dan tahu. Dari mana ini bahan bakarnya? Lanjut, Mas. Jokowi memupuk ketimpangan lewat rente. Dan dalam 10 tahun terakhir, kita lihat dari 2019 dan sebelumnya juga trennya hampir sama. 50 orang yang paling kaya. Jadi bukan cuma 9 naga teman-teman, 50 orang yang paling kaya itu kekayaannya terus melesat. Dan tahun 2024 50 orang yang paling kaya ini kekayaannya setara 50 juta orang Indonesia. 2026 setara 55 juta orang Indonesia. Dan itu dipupuk ketimpangannya, kenaikan hartanya dari 2.508 triliun 2019 itu melesat menjadi 4.651 triliun. Siapa yang antek asing? Yang menjual hilirisasi ke China. 80% lebih tujuan ekspor kita ke Cina. Begitu kita butuh mobil listrik, begitu kita butuh baterai, kita impor habis-habisan. Dan Jokowi yang melahirkan Sudo untuk bilang bahwa hey, kita
bukan cuma kaya batu bara, bukan cuma nyawit aja, tapi kita punya nikel. Dan nikelnya yang masih setengah mentah dikirim keluar, hari ini kita impor dari Filipina. Gak bener Indonesia negara yang punya cadangan nikel yang gak ada habis-habisnya. Kita impor dari Filipina biji nikel. Kita impor dari Solomon Island, pulau kecil. Karena hampir habis pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia dikeruk oleh rente dari kebijakan hilirisasinya Jokowi. Jadi Jokowi menyisakan apa? Menyisakan yang miskin makin miskin, yang menengah makin turun, yang kaya makin dapat rente bukan cuma dari infrastruktur, jalan tol, BUMN yang bangkrut. Tapi yang kaya juga mendapatkan rente dari yang disebut sebagai hilirisasi. Tuh kerjaannya Jokowi. Yang kaya, kekayaannya naik hampir 2 kali lipat. Lanjut. Kekayaan punya wajah. Ketimpangan yang kita lawan punya wajah. Uangnya mungkin gak di sini. Uangnya gak di Jogja. Uangnya gak di Jakarta. Uangnya di Singapura, uangnya di Dubai, uangnya di Hong Kong, uangnya di Makau. Uangnya di negara-negara surga pajak. Berapa upah buruh era Jokowi gara-gara Omnibus Law Cipta Kerja? Anjlok. Kenaikannya 1%, 2%. Tapi ada orang yang super kaya, kekayaannya naik 71%. Rata-rata kekayaannya. Dia ada yang nanya, lawan kita siapa bang? Jangan ngomong lawan kita kapitalisme. Lawan kita birokrat kapitalis, lawan kita setan desa. Ini yang diuntungkan dari masa ke masa dan makin jaya sekarang. Dijawab apa sama Prabowo? Oh berarti duitnya banyak ya, terbitinlah Patriot Bond. Anda boleh kaya tapi beli obligasi Patriot bunganya 2%. Nonton Bang Uceng di dalam Dirty Vote 2 gitu ya. Jadi ini adalah hasil dari ketimpangan yang diciptakan di sektor-sektor yang diberikan 20 tahun gak usah bayar pajak. Tax holiday, tax allowance, tax incentive. Sehingga belanja pajak kita atau uang yang gak dipungut pajak itu nilainya berapa? 580 triliun per tahunnya. Kebuang gitu aja. Nyerap tenaga kerja gak? Debatable. Hilirisasi bang nyerap tenaga kerja di daerah timur. Serapan tenaga kerja paling banter cuma 3 tahun. Setelah itu pabrik beroperasi, turun semuanya serapan tenaga kerja. Saya dapat kabar dari teman-teman di LBH Makassar, cerita. Satu daerah yang namanya Bantaeng, ini kawasan industri, dari 6 perusahaan tinggal 1 beroperasi. Dari 6 perusahaan smelter nikel tinggal 1 yang beroperasi. Itu warisan dari Jokowi. Dalam buku yang judulnya adalah Capital Order, ini teman-teman harus baca nih saya rekomendasikan selain buku ini, teman-teman harus baca judulnya adalah Capital Order. Subtitlenya, How Economists Push Austerity to Pave a Way for Fascism. Jadi yang kita lihat hari ini adalah kekayaan sumber daya alam dikeruk, ketimpangan semakin ekstrim. Maka teman-teman yang merasa dirinya adalah kiri akan kalah dengan mereka yang disebut sebagai reaksioner kanan. Karena reaksioner kanan main ke kampung-kampung dengan basis religius dan membuat orang-orang yang putus asa, pengangguran, ojol, itu bergeser semua spektrumnya bukan bersimpati pada gagasan progresif, bandulnya nggak ke kiri. Bandulnya swing ke kanan. Jadi kalau kita lihat reaksioner kanan meningkat, berbasiskan agama pada saat era Jokowi, itu adalah hasil dari ketimpangan. Dan sekarang yang kanan menjadi institusi, itu juga hasil dari ketimpangan. Ya, kalau dulu represinya coklat hijau, sekarang coklat hijau ditambah dengan ormas-ormas itu. Kantor YLBHI hanya dalam 1 hari di demo 2 orang.
Dua orang kelompok maksudnya. Kalau cuma dua orang doang takutnya ya, dua kelompok. YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum yang berjuang membebaskan teman-teman tahanan politik. Bantuan hukum struktural mengawal Andri sampai mendapatkan keadilan, justru didemo oleh ormas-ormas reaksioner kanan. Kenapa? Kita tahu bahwa demo itu adalah demo yang tidak murni. Tapi kenapa orang mau demo YLBHI? Kenapa orang mau demo masyarakat sipil? Karena nggak ada penghasilan lainnya. Jadi dalam 10 tahun terakhir Jokowi berhasil melakukan kemiskinan secara struktural sehingga orang nggak punya harapan dan satu-satunya harapan yang tersisa adalah kerja di dapur MBG, jadi manajer dan personalia Kopdes Merah Putih, atau menjadi vigilante group. Jadi mahasiswa akan dilawan oleh 3 unsur ini. Bang, gak usah kritik MBG bang. Itu ngasih kerjaan buat orang-orang. Saya kira di antara teman-teman saudaranya di kampung pasti ada yang kerja di SPPG. Entah supplier sayurnya, entah tukang masaknya. Teman-teman juga akan ngelihat di desa-desa, gak usah jauh-jauh di sekitar Jogja. Teman-teman kalau mengkritik Kopdes Merah Putih, mungkin teman-teman akan merasa gak aman. Karena yang kerja di Kopdes Merah Putih, pengurus desa. Jadi kita dihantamkan pada masalah yang sifatnya horizontal. Lanjut, Mas. Nih, hasil dari Jokowi yang dilanjutkan Prabowo Gibran. Ini ngomong-ngomong apa? Rata-rata kekayaan anggota Dewan, DPR di seluruh provinsi versus apa? Rata-rata kekayaan masyarakat di daerah itu. Contoh, Gorontalo, kekayaan anggota dewannya rata-rata 810 kali lipat lebih banyak. Jogja, rata-rata anggota dewannya 472 kali lebih banyak. Buntu kita, makanya pada tahun 2021, 2022, yang dimulai pada waktu reformasi di korupsi, Gejayan memanggil 1, 2, dan 3, hopeless. Tadi kalau Mbak Linda sebenarnya kan melakukan kritik terhadap rekan-rekannya yang percaya bahwa Jokowi adalah rakyat pada tahun 2015 waktu itu. Bahkan sebelumnya waktu menjadi gubernur DKI Jakarta, Jokowi adalah hope. Kalau kita anak-anak muda, udah tahu template-nya. Masuk gorong-gorong, buzzer dikerahin, partai dikonsolidasikan, rente dibagi, jadilah dia presiden. Jadi kita punya 2 hal. Prabowo Gibran satu paket. Kalau mau mengkritik gak bisa dipisah. Prabowo bisa naik tahta menjadi kebijakan yang sifatnya adalah fasis. Itu juga karena terima kasih Pak Jokowi. Yang kedua, tugas kita adalah mencegah kepemimpinan-kepemimpinan populis yang pencitraannya di media sosial tapi merugikan dari sisi anggaran. Jadi kalau ada pertanyaan what need to be done, harus dibarengi dengan pertanyaan what can be done. Apa yang harus dilakukan dengan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan saya lengkapin dari Mbak Linda tadi. Saya akan mendorong teman-teman untuk berpikir politik of livelihood. Teman-teman boleh ngomong isme-isme, tapi teman-teman harus bisa membahasakannya dengan berbagai cara itu kepada kelas menengah yang sekarang paling dirugikan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Waktu gak banyak, bukan karena waktu panitia 10 menit, waktu ekonomi kita yang gak banyak. Dompetnya Purbaya itu gak akan lama. Mau cari utang, IMF itu sudah menawarkan. Kalau IMF, International Monetary Fund, dia menawarkan utang kepada Purbaya, kemudian Purbaya menjawab, kami tidak butuh utang. Bukan itu, Om Purbaya. IMF ini adalah lender of the last resort. Negara kalau krisis baru ke IMF.
Jadi kalau Purbaya pergi ke Washington, pergi ke New York, dia ketemu sama IMF ditawari pinjaman, artinya IMF tahu bahwa dompet pemerintah sudah nol atau minus. Sehingga harus ada bailout dari lembaga internasional. Jadi apa dengan politik of livelihood? Satu, kita harus mendorong terus membongkar semua PSN-PSN dari era Jokowi yang diteruskan ke era Prabowo yang isinya adalah korupsi. Isinya perampasan hak. Saya pengen teman-teman mahasiswa selain memenuhi aula-aula kampus, datang ke daerah-daerah yang konflik PSN-nya itu masih terjadi. Itu salah satu cara yang paling mantap. Yang kedua, kita menagih kehilangan pajak selama ini, jangan dikasih lagi kepada konglomerat. Tapi solusi yang paling real adalah menuntut pajak kekayaan. Sehingga pork barrel, gentong babi yang dilakukan era Jokowi, yang membuat orang-orang menjadi super kaya, membuat dinasti-dinasti menjadi super kaya, kita pajaki dengan pajak kekayaan. Yang disebut sebagai tax the rich. Sehingga mereka nggak bisa terlalu leluasa membiayai pemilu ataupun pergantian kepemimpinan. Kita harus ikat salah satu kakinya. Enak aja, mereka diampuni terus dengan teks amnesti jilid 1, teks amnesti jilid 2. Giliran butuh uang, sekarang kelas menengah yang disuruh lapor SPT. Disuruh melunasi pajaknya. Adil gak ini teman-teman? Gak adil lah. Lu dapat enaknya gak bayar pajak, mahasiswa disuruh bikin NPWP. Sri Mulyani datang ke kampus-kampus. Nanyain, mahasiswa bikin NPWP udah tahu gak kerja? Purbaya bisa jadi menteri keuangan, jalurnya juga dibuat oleh orang yang namanya Sri Mulyani. Jadi kita gak bisa memisahkan. Kita ngeritik ini aja, Prabowo aja ya mas ya. Karena MBG 335 triliun. Terus IKN, Mandalika, geothermal yang ada di Flores, didiemin. Enggak. Ini adalah satu kesatuan bahwa yang berkuasa hari ini saling bekerja sama, seolah ada perang. Oh, Hambalang versus geng Solo. Kalau saya nih, itu intrik politik yang harusnya kita pisahkan bahwa mereka berdua sama-sama memupuk ketimpangan. Bahwa akan ada sosok yang menciptakan ini sebagai rakyat. Karena view saya sebentar lagi akan terjadi resesi maha hebat. Yang gak ada obatnya. Dan gak sadar-sadar. Ibaratnya kalau kita dokter kan ngasih obat, pasiennya ini bandel. Udah gak ada obat. Tapi ini akan menjadi dua cerita di 2029. Yang pertama, akan ada populisme. Model mirip kayak Jokowi gitu ya. Pro rakyat, dia dekat dengan rakyat. Karena makin ekonomi itu makin susah, orang akan relate dengan sosok yang menciptakan diri pro rakyat. Tapi hati-hati, konsekuensi kedua ini saya agak gak suka. Ini dua-duanya jelek. Yang satu lagi apa? Yang satu lagi adalah munculnya sosok militer yang jauh lebih buas. Militer yang lebih tangan besi lagi. Karena menganggap sipil di BUMN gak ada yang bisa menghasilkan kerja yang bagus. Maka Agrinas harus diisi militer. Ngurusin hutan gak benar, makanya Satgas PKH isinya adalah militer. Jadi sipil gak bisa mengatasi masalah ekonomi, maka militer masuk situ. Kementerian Keuangan itu bukan hanya Sri Mulyani diganti Purbaya, tapi jangan lupa Dirjen Bea Cukai itu adalah ex-militer. Jadi militerismenya akan menguat selama ekonominya semakin ambruk. Jadi ini bisa jadi melahirkan bukan populisme model-model seperti KDM, bisa jadi bukan ke sana. Itu bumbu-bumbunya aja, karena masyarakat juga udah mulai berpikir. Tadi Mas Uceng ada kucing lewat ya kan, kalau disentuh dan langsung dipegang kucingnya, saya akan langsung bilang, Mas Uceng udah kayak Prabowo megang Bobi. Kira-kira gitu. Untung Mas Uceng tidak melakukan itu kira-kira kan. Dan kucingnya beda bukan kayak Bobby kan. Nah.
Tapi bisa jadi orang akan berpikir tadi, semakin krisis, jawabannya adalah semakin militer. Yang kedua tadi, saya kira gini ya, saya kira yang harus jadi refleksi itu bukan saya sedang mendampingi masyarakat apa. Saya sedang diteror apa. Tapi yang harus diceritakan itu adalah apa yang kita harus pelajari dari konsolidasi yang namanya rimpang, rizoma, leaderless pada saat era Jokowi dan banyak kebijakan yang hampir tidak mengalami perubahan. Apa evaluasinya di berbagai daerah? Itu yang harus dipelajari. Yang missing adalah gerakan rimpang tanpa leadership. Mungkin kita nggak butuh sosok leader satu orang. Kita butuhnya adalah kolektif. Tapi kolektifnya tidak memiliki leadership. Kita boleh benci terhadap Mesiah kompleks. Orang yang ngomong aku, dan aku. Followerku, ya kan? YouTubeku, itu namanya Mesiah kompleks. Influencer-influencer yang sebenarnya beda-beda tipis sama Jokowi wannabe. Tapi kita tidak boleh membenci yang namanya leadership. Beda. Mesiah kompleks, mau jadi nabi, itu individual. Leadership, kepemimpinan itu bisa dikolektifkan. Itu yang kosong hari ini. Jadi kalau mau ada konsolidasi, bahkan gak ada yang mau ngambil resiko untuk menjadi koordinator lapangan. Ataupun menjadi juru bicara. Gak ada yang mau ngambil resiko ngasih surat pemberitahuan ke Polres, ke Polda. Berarti kita minimnya apa? Bukan minim konsolidasi. Minim leadership. Saya nggak 100% setuju gerakannya sifatnya adalah struktural. Kita mungkin punya pola yang beda. Tapi yang kita pelajari dari Nepal, Mbak Linda mengutip juga di dalam kata pengantarnya soal gerakan anak muda di banyak negara. Ingat, saya marah-marah sama teman-teman di Nepal. Karena di Nepal anak mudanya menjatuhkan rezim, yang muncul adalah junta. Karena main rimpang-rimpangan. Jangan sampai kayak gitu. Kalau itu yang terjadi, maka kita bisa masuk pada junta militer. Dan itu udah mulai makin nyata, bukan otoritarianisme lagi. Totaliter dan fasis. Ya. Nah, jadi yang kurang dari anak muda itu kepercayaan diri itu harus dilatih secara kolektif. Bukan individual-individual. Makanya saya kasih tahu ke teman-teman yang followernya jutaan. Gak gitu bro cara mainnya. Saya pada waktu kuliah, saya pada waktu menemani rakyat yang sedang mengadu nasib di Mandalika, saya menentang pembangunan IKN, saya menentang pembangunan kereta cepat. Saya demo sendirian di depan istana. Hari ini gak butuh kayak gitu. Apa kolektif yang kalian bangun? Itu yang hilang, yang harus diciptakan. Selama gak ada kolektif yang saling ketemu dan punya leadership, gak akan ada perubahan besar apapun. Subkomandante Marcos yang ada di Chiapas di Meksiko, dia siapa? Bukan siapa-siapa, dia jubir dari gerakan. Jadi gak bisa gaya-gayaan, satu orang bisa melakukan perubahan nonsens. Bareng-bareng dan kolektif. Dan rimpang harus disertai dengan gerakan kolektif itu. Rimpang menurut saya belum tentu kolektif. Itu evaluasinya. Soal paradoks Jokowi, saya agak punya view yang beda. Beberapa ngelihat ada yang gagal bahwa Jokowi harusnya pro rakyat. Itu biasanya boomers. Yang masih berharap ada sosok yang akan merubah semuanya. Kemudian ketika dia menjadi otoriter, dia kecewa. Coba tanya anak-anak muda. Banyak anak muda dari awal bahkan sejak Jokowi di Solo, gubernur Jakarta sampai menjadi presiden sudah tidak percaya. Jadi bahkan dia gak punya ekspektasi sama Jokowi sejak awal. Karena sistem politiknya bobrok. Dan dia tadi berada dalam lingkaran krisis struktural ekonomi. Jadi ini harus dipisahkan. Kalau saya dan teman-teman yang lainnya banyak yang berada pada sisi bahwa gak mungkin dengan sistem politik hari ini akan melahirkan superhero. Itu gak mungkin. Dan tadi pertanyaan tadi,
Gimana partai politik hari ini? Nunggu reformasinya, untuk mereformasi partai politik kayaknya butuh waktu yang panjang. Saya tanya balik, sejak kapan partai politik itu menjadi satu-satunya jalan perubahan? PPN 12% di cancel, itu nggak pakai partai politik. Langsung di depan istana kita aksi. Beberapa PSN, Waisano, geothermal batal, itu warganya bersurat langsung pada Bank Dunia. Pakai partai politik gak? Enggak. Ada anggota parpol masuk ke Flores, ditolak sama warganya. Jadi jangan menyempitkan perubahan hanya dalam berharap pada partai politik. Silahkan kalau mau melalui jalur demokrasi itu. Tapi kalau pakai jalur yang berbeda, jangan disalahkan juga. Karena banyak perubahan justru tidak melalui proses elektoral. Jadi itu merupakan hak yang sah-sah saja gitu ya. Jadi imajinasinya itu harus diliarkan mas, saran saya. Ya, Rojava, Chiapas, apa yang dilakukan teman-teman yang ada di Spanyol, itu punya varian-varian untuk melakukan perubahan sosial yang tidak bertumbuh pada satu taktis. Kalau mas bicara partai politik, anggotanya korup, berarti kita bicara hanya pada taktis. Tapi taktis itu jumlahnya ribuan dan kita harus terus bereksperimen. Hari ini saya melihat yang hadir di sini, konsolidasi ini sebagai blok politik. Salah nggak? Apakah teman-teman nanti akan menjadi partai politik? Menurut saya belum tentu. Tapi teman-teman hadir di sini menjadi blok politik bisa jadi lebih besar daripada sekedar elektoral partai politik. Gitu ya. Jadi kita terus harus menghidupkan imajinasi bahwa masalah ini bukan cuma elektoral. Maka itu akan menjadi demokrasi yang substantif. Coba aja semuanya terus. Itu dari saya, makasih.